Pemirsa 10 orang meninggal, 19 lainnya hilang tertimbun longsor di distrik Catubo, Pegunungan Arfak, Papua Barat. Evakuasi jenazah korban longsor terkendala medan sulit. Tim SAR harus menggunakan teknik vertical rescue untuk mengevakuasi jenazah korban yang tertimbun di Kali Meyov, Kampung Jim. Tim SAR gabungan beranggotakan 112 orang dibagi menjadi 4 tim, 2 bertugas mencari, 1 tim mengevakuasi korban, dan 1 tim memantau cuaca. 3 jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat untuk diotopsi. Pencarian korban lainnya sering terhenti karena cuaca ekstrim. Kondisi terkini pencarian korban longsor di Pegunungan Arfak, Papua Barat kita tanyakan langsung ke Kepala Badan SAR Nasional Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Yefri, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Soal korban, boleh diinformasikan secara pasti baik korban hilang berhasil ditemukan dan korban yang belum ditemukan di hari kelima proses pencarian ini, Pak Yefri. Oke, baik. Selamat malam, Mas Irsal. Jadi saya sekarang ini berada di distrik Catubo, di desa Jim, di mana lokasi kecelakaan itu terjadi. Melaporkan langsung dari sini bahwa pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kami itu kantor SAR Manokwari, bukan Badan SAR Nasional. Badan SAR Nasional hanya ada di Jakarta. Baik. Sementara kami adalah bagian dari Badan SAR Nasional, yaitu kantor SAR Manokwari. Baik, akan kami laporkan bahwa sampai dengan saat ini, alhamdulillah dari 24 korban yang terdata oleh kami, 10 orang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal, kemudian 4 orang dalam keadaan selamat, dan sampai saat ini memang dari ke-10 korban tersebut 5 sudah teridentifikasi oleh Rumah Sakit Bayangkari Polda Papua Barat, dan 5 lagi sementara dalam proses identifikasi. Dan sekarang saat ini sedang dicari adalah tinggal 10 orang. Mohon doanya semua, semoga cepat kami bisa menemukan korban-korban tersebut. Demikian, Mas Irsal. Baik, Pak Yefri, boleh dijelaskan sebenarnya lokasi longsor ini merupakan bagian dari apa? Baik perkebunankah atau pemukiman warga sehingga banyak korban yang tertimbun longsor? Baik, Mas Irsal. Jadi memang tempat kejadian ini di seputaran sungai, kali namanya Kali Kuskus di desa Jim. Saya juga baru dapat informasi bahwa nama kali tersebut adalah Kali Kuskus di Kampung Jim, dan memang beberapa masyarakat sedang melakukan aktivitas di sananya, sehingga begitu kami terima laporan bahwa ada masyarakat yang sedang beraktivitas tertimbun atau terkena bencana banjir dan tanah longsor, sejumlah 20 orang lebih, dan setelah kami tiba di lokasi kami data sebanyak 24 orang. Nah, itulah yang kami sampai saat ini melakukan pencarian. Jadi ya itu yang dapat kami sampaikan. Jadi penyebabnya adalah longsor dan banjir yang disebabkan oleh hujan yang berada di Kali Kuskus di Kampung Jims, distrik Catubo, Pegunungan Arfak. Demikian, Mas Irsal. Baik, kemudian dengan proses pencarian, pihak-pihak mana saja yang terlibat berikut dengan tugas dan juga jumlah personil yang dikerahkan, Pak Yefri? Ya, baik, kami laporkan bahwa memang kami dalam melaksanakan operasi SAR itu terdiri dari tim SAR gabungan dari Basarnas sendiri, TNI, Polri, pemerintah setempat dalam hal ini BPBD, kemudian pihak puskesmas, dan stakeholder atau dinas-dinas lain di dalam hal ini pemerintah Pegaf. Di samping itu juga kami kerjasama selain sama Polsek, Pegaf sendiri, Polres Pegaf sendiri, kami juga dapat bantuan dari Polda Papua Barat yang telah menunjukkan timnya
dan sekarang sudah berjumlah 128 kalau nggak salah. Data lengkapnya kami belum data lagi karena tadi ada bantuan sekitar 30 personil dari Polda, sehingga untuk datanya akan kami data sampai dengan besok pagi. Jadi sejumlah 127 Ya. datanya, 127 Baik. orang. Pak Yefri, saya mau memastikan kembali bahwa 10 orang ditemukan meninggal dunia, 5 sudah berhasil diidentifikasi, 5 masih dalam proses identifikasi, kemudian 4 orang selamat, dan tim SAR tengah mencari 10 korban yang belum ditemukan hingga saat ini ya Pak Yefri? Betul sekali. Baik. Irsal. Baik, untuk memastikan proses pencarian ini membuahkan hasil, bagaimana dengan kesiapan tim untuk menghadapi medan yang tadi disebutkan bahwa menggunakan sistem vertical rescue, Pak Yefri? Jadi baik, memang kami dalam hal ini kantor SAR Manokwari, rescuer yang telah mendapat pendidikan baik itu rescue dasar maupun lanjutan, memiliki teknik-teknik untuk melakukan evakuasi terhadap korban dalam berbagai medan. Ya. Salah satunya adalah medan yang sudah sementara kami tangani, dan itu juga memang kami membagi pengetahuan, kemudian berkolaborasi sama teknik dari TNI, Polri, dan BPBD yang ada setempat, sehingga teknik yang kami gunakan pada saat kemarin itu sebelum adanya alat bantu, yang paling baik adalah dengan menggunakan teknik high angle rescue atau teknik penarikan atau teknik ketinggian. Nah, alhamdulillah pada hari ini kami telah mendapat bantuan satu alat berat dari pihak swasta, dari Kabupaten Pegah, yang telah di-drop alatnya ke lokasi, sehingga pada hari ini walaupun dengan cuaca yang boleh dikata kurang mendukung karena hujan, baru setengah hari kami cari sudah terjadi hujan, itu dapat kami temukan satu lagi korban dari yang 9 kemarin, dengan ditemukannya 1 orang lagi siang tadi, sehingga berjumlah menjadi 10 orang. Baik. Nah, demikian Mas Irsa. Baik. Kalau tadi Pak Yefri sebut bahwa ada pihak swasta yang memberikan bantuan berupa alat, menurut Anda untuk mencari 10 korban yang belum ditemukan, apakah alat itu sudah memadai atau justru dibutuhkan alat lain yang mungkin terdapat di luar wilayah jangkauan wilayah Anda? Kalau lihat peralatannya, memang kalau dalam segi jumlah memang masih kurang. Nah, cuma memang kalau medan dan lokasinya, alat tersebut memang sangat-sangat membantu bagi kami, di mana memang material yang ada di lokasi kecelakaan yang dari sampah hutan atau sampah sungai atau obstacle yang ada di sungai, yaitu berupa dahan kayu, pohon, bahkan pohon, lumpur, dan bebatuan yang terbawa oleh banjir, itu sangat membantu dengan alat berat berupa eskavator yang dapat menggali atau memindahkan material-material berat berupa pohon yang ada di lokasi, sehingga tim kami bisa lebih mudah atau lebih cepat dalam proses pencarian. Itu sangat membantu karena tadi datangnya baru berapa saat kami sudah bisa menemukan korban di bawah tindisan atau di bawah dari material-material tersebut. Demikian Mas Irsal. Baik, kalau tadi Anda sebutkan bahwa di lokasi terkendala cuaca seperti hujan sehingga proses pencarian terpaksa dihentikan, kemudian bagaimana tim mengantisipasi longsor susulan, mengingat cuaca memang di Jakarta saja tidak stabil, hujan masih terjadi di beberapa wilayah, begitu Pak Yefri, sekali lagi apa antisipasinya? Nah, baik. Jadi memang dalam ilmu kami juga mempelajari adanya safety officer. Jadi kami memperbanyak tim pengawasan terhadap tim rescue yang sedang bekerja. Jadi karena medannya memang berpeluang untuk terjadinya longsor susulan, memang akan diperparah jika terjadi hujan. Jadi untuk mengantisipasi itu kami menempatkan safety officer atau
tim pengamat-pengamat di lahan tersebut untuk melihat jika terjadi ada tanda-tanda. Nah, kami juga sudah menyiapkan lokasi untuk jika terjadi sesuatu kemana arah reservoir tersebut harus bergerak sehingga dapat terhindar atau dapat memperkecil peluang untuk korban dan proses evakuasi dapat berjalan secara optimal. Nah, itu yang sementara kami lakukan. Karena memang ini alam yang tidak bisa kita Prediksi. tidak bisa kita atur atau kita tidak bisa prediksi, tapi kita bisa bagaimana caranya mengantisipasi. Baik. Ya, bagaimana? Baik. Ya, demikian Mas Irsal. Ya, Pak Yefri, sudah 5 hari proses pencarian, kemudian masih ada 10 korban yang belum ditemukan. Perkiraan masih butuh waktu berapa hari untuk tim berhasil menemukan 10 korban yang tersisa? Baik, kalau kita prediksi harinya mungkin saya tidak bisa prediksi kecuali kalau cuaca cerah dan memang material-material tersebut dapat kita singkirkan dan kita dapat mencari dengan mudah. Seperti yang tampak di beberapa media gambar yang telah tersebar di media itu, memang itu tidak bisa kita prediksi tentang jumlah harinya, tetapi kami sebagai tim SAR akan terus berupaya untuk mencari seluruh korban agar bisa secepatnya kami temukan. Kemudian bila tidak ada lagi tanda-tanda ditemukannya korban, itu kami akan menghentikan. Memang hal ini juga kami harus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana yang ada di pemerintah PEGAF, sehingga kami bisa mengetahui bahwa dan bisa memastikan bahwa tidak ada lagi korban akibat banjir dan tanah longsor ini. Demikian Mas Irsal. Pak Yefri, boleh dipastikan ini murni bencana alam atau bencana yang disebabkan dari penyalahgunaan lahan, dalam hal ini human error, Pak Yefri? Ini terputus tadi. Baik. Perlu dipastikan bahwa longsor ini merupakan murni bencana alam atau bencana yang diakibatkan oleh penyalahgunaan lahan, dalam hal ini human error, begitu? Baik, terima kasih. Hasil pengamatan kami di lapangan bahwa ini memang murni dari keadaan alam. Karena kami lihat memang di sekitar begitu kami melakukan asesmen melalui drone, kami bisa melihat bahwa hutan yang ada di sekitar itu memang masih benar-benar asli. Kemudian tidak ada tanda-tanda adanya pengolahan lahan di atasnya. Baik. Sehingga kami saat ini walaupun memang kami tidak bisa memastikan secara keilmuan tentang hal tersebut, tetapi yang kami pelajari saat ini bahwa itu memang akibat keadaan alam atau bencana alam selama ini yang kami lihat, yang kami pahami. Demikian Mas Irsal. Baik, dari ke-10 korban yang diduga masih hilang, bagaimana dengan pelibatan keluarga untuk mempermudah atau membantu tim dalam pencarian, Pak Yefri? Betul sekali, memang beberapa keluarga korban juga sudah ikut dalam pelaksanaan operasi ini. Memang tidak semuanya kami libatkan dan kami harus melihat karena memang tingkat emosional atau hubungan emosional terhadap para korban memang bisa mempengaruhi kondisi di lapangan, sehingga kami memang harus bisa memilah mereka. Nah, ini juga alhamdulillah bantuan dari pihak TNI Polri dalam hal penanganan memberikan kesadaran terhadap keluarga korban, sehingga korban yang bisa memahami kemudian membebaskan kami bekerja, dan mereka juga yang memiliki kekuatan mental bisa membantu, bahkan membantu dalam hal menyingkirkan obstacle-obstacle yang ada di lapangan. Jadi memang keluarga korban sangat-sangat membantu dalam hal identifikasi, kemudian melihat di mana korban tersebut. Baik, berarti dari 10 korban yang belum berhasil ditemukan, sudah dipastikan bahwa ada dari 10 korban ini perwakilan dari masing-masing keluarga, sehingga tim tidak perlu lagi membuka posko untuk itu, Pak Yefri? Tetap kami akan membuka posko karena kami belum bisa pastikan bahwa semua korban itu punya di situ.
Tetap kami membuka posko induk di Kampung Jim yang tempat saya sekarang berada di balai desanya. Kemudian juga memang untuk lebih memastikan identifikasi korban, maka korban-korban yang kami temukan kalau dia dalam keadaan meninggal dunia, kami langsung akan evakuasi merujuk ke Rumah Sakit Bayangkari di Manokwari milik Polda Papua Barat, karena di sana dapat dilakukan identifikasi korban-korban yang ada. Demikian Mas Irsal. Baik, terakhir Pak Yefri, kalau cuaca di sana tidak menentu, kemudian apa yang harus diimbau kepada masyarakat karena potensi longsor masih bisa terjadi akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut mungkin Pak Yefri? Oh iya baik, kami memang ingin menghimbau bahkan bukan cuma di Kampung Jim ini, tetapi saya harapkan di seluruh Indonesia, bahkan di Manokwari, agar harus memperhatikan sekeliling tempat tinggal. Jika di dalam keadaan rawan, sebaiknya dilakukan penghijauan atau tidak berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini mungkin Dinas Pertanian, mungkin Kehutanan, agar bisa melakukan reboisasi, bahkan mungkin oleh pemerintah dalam hal ini mungkin PU untuk bisa bagaimana memperkuat lahan-lahan yang ada di sekitar pemukiman. Kami juga sudah memang berkoordinasi sama pemerintah daerah Pegaf, dalam hal ini PUPR, juga kami mereka terlibat untuk melihat keadaan di lingkungan masyarakat yang ada saat ini. Demikian Mas Irsal. Baik, kami bantu dengan doa agar proses pencarian 10 korban longsor di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak cepat ditemukan. Pak Yefri, terima kasih. Kepala Kantor SAR Manokwari, Yefri Sabarudin, bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat kembali bertugas dan sampai jumpa.